Bab 352. Sehari sebagai Dao, tak terkalahkan di dunia. Warna emas dari sekujur tubuhnya begitu mempesona, sehingga menerangi seluruh lembah. Bahkan bola matanya, sekarang berubah menjadi kuning keemasan. Kekuatan yang sangat bergelombang, memenuhi seluruh tubuh. Eric Kin mengepal tinju, memiliki hawa yang belum pernah terjadi sebelumnya, lalu membungkus seluruh kepalan tangannya. Pada saat melangkah ke Superior Master, pikiran Eric Kin juga berubah dengan tenang. Semua emosinya tampak berubah menjadi sebuah danau, tenang dan misterius. Ini adalah kekuatan Superior Master. Eric Kin bergumam dengan suara rendah, dia bahkan merasa tinjunya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Cahaya keemasan di badannya mulai melenyap sedikit-sedikit, menyatu dengan tubuhnya. Daging badan Eric Kin di saat itu langsung mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah melalui beberapa detik, cahaya keemasan itu akhirnya menghilang sepenuhnya, semuanya kembali menjadi tenang. Eric Kin melepaskan hawa di tubuhnya dengan sembarangan, tiba-tiba, seluruh lembah bergetar. Banyak hancuran batu dalam sekejap tergetar terbang, dan berubah menjadi debu di tengah udara. Ada orang datang. Mata Eric Kin menyapu ke arah tertentu, ekspresinya yang acuh tak acuh sangat angkuh. Pada saat itu Eric Kin sangat ingin bertarung, dia tidak sabar untuk mengetahui, setelah melangkah ke Superior Master, kekuatannya sebenarnya ada seberapa kuat. Siut. Sebuah bayangan tubuh melintas di udara, plak, lalu mendarat di depan Eric Kin. Pendatangnya adalah pelindung ketiga dari keluarga Su, badannya tinggi dan besar, hawanya sangat kuat, di wajahnya ada senyuman rasa bermain. Eric Kin, ternyata kamu bersembunyi di sini. Pelindung ketiga melihat sekeliling, dia tersenyum tipis dan berkata, apa jangan-jangan barusan itu kamu sedang menempuh ujian percobaan? Eric Kin memejamkan matanya sedikit, berkata dengan tenang, kamu siapa? Kamu tidak perlu mengetahui identitasku. Pelindung ketiga tersenyum tipis dan berkata, kamu hanya perlu memahami, kamu akan mati di sini itu sudah cukup. Mati di sini. Eric Kin tertawa, Superior Master tingkat 6, kekuatannya termasuk lumayan. Pelindung ketiga sedikit mengernyit, dia berteriak, Eric Kin, apa menurutmu setelah membunuh beberapa Superior Master, lalu menjadi tidak terkalahkan di dunia? Aku katakan padamu, jangan mengambil orang-orang tidak berguna itu untuk bandingkan denganku. Eric Kin cemberut dan berkata, di pandanganku, kamu tidak berbeda dari mereka. Sut. Saat itu, tidak jauh dari sana ada beberapa hawa kuat yang menembak menuju ke tempat situ. Ada pembantu. Eric Kin agak terkejut, aku itu hanya seorang Grandmaster, tak sangka bisa mengirimkan 7 Superior Master. Kerohanianmu cukup lincah. Pelindung ketiga mencibir. Eric Kin berdiri dari lantai, saat itu hawa di badannya sangat tenang, sudah tidak berbeda dengan orang biasa. Sangat cepat, 6 pelindung yang tersisa semuanya langsung tiba di lokasi kejadian. Mereka berdiri berdampingan, hawa kuat benar-benar mengelilingi Eric Kin. Jika aku tidak salah tebak, kalian adalah orang keluarga Sukan. Eric Kin berkata dengan tenang. Perkataan begitu keluar, ekspresi beberapa pelindung sekejap berubah. Dia, bagaimana bisa tahu? Apakah ini aneh? Melihat ekspresi wajah mereka, Eric Kin tak tahan tertawa. Dia mengamati ekspresi semua orang, berkata dengan tenang, kalian total 7 orang, dan kekuatannya ada di tingkat Superior Master ke-6, selain orang Master, tidak ada yang dapat melakukannya. Keluarga Su total ada 8 pelindung besar sudah diusir dari rumah, jadi tinggal 7 orang saja, dan jumlah itu, kebetulan sesuai dengan kalian. Eric Kin dengan tenang menganalisis. Pelindung kedua sangat marah dan berkata, jangan omong kosong. Eric Kin, orang yang kamu singgung terlalu banyak, kamu harus mati di sini hari ini. Mati di sini. Eric Kin mencibir, kalau tebakanku tidak salah, kalian perintah yang kalian dapat bukanlah membunuhku, tapi melumpuhkan aku, agar tidak mempermalukan Jacksu, benarkan? Dalam kondisi ini, beberapa pelindung benar-benar tidak bisa tenang lagi. Eric Kin membuka mulut langsung membongkar trik yang mereka susah payah menyembunyikan, itu benar-benar mengejutkan mereka sekali. Hehe, benar-benar meremehkanmu.
Pelindung kedua melangkah maju, dia melepas kain di wajahnya, menampakkan wajah aslinya. Ini adalah wajah yang sangat amat jelek, dengan beberapa bekas luka di kulit yang kasar, seolah-olah beberapa lipan tergeletak di wajah saja. Beberapa pelindung lainnya satu persatu juga merobek kain mereka, sehingga memperlihatkan pandangan yang dingin. Jangan mengira Tuan Muda Ersu takut padamu, dengan keahlianmu, sama sekali bukan tandingan Tuan Muda Su. Pelindung kedua berkata dengan tenang, hanya saja bos kita lebih berhati-hati, suka mengontrol semuanya di tangannya sendiri. Sangat disayangkan. Eric Kin menyeringai, yang paling aku suka adalah menghancurkan kendali orang lain. Mencari mati. Pelindung kedua bergemuruh, tinjunya yang besar tiba-tiba mengumpulkan cahaya yang menyilaukan, angin kencang yang mengerikan datang kemari. Pada saat itu, tidak jauh dari sana ada lagi sebuah bayangan yang cantik datang dengan melangkah kaki. 7 pelindung keluarga Su, menghadapi seorang generasi muda, tersebar keluar juga tidak takut ditertawakan orang. Suara samar, menyebar masuk ke telinga semua orang. Pelindung kedua tiba-tiba berbalik kepala, alisnya langsung berkerut. Ketua Kediaman Dewa Pengobatan. Pelindung kedua menyipit mata, mengapa, apakah kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Ketua berkata dengan tenang, menurut kamu. Hahaha. Pelindung kedua tertawa keras, benar-benar penghasilan rejeki. Nyonya memandangmu sebagai musuh yang harus disingkirkan, jika membawa kepalamu pulang, dia akan bahagia. Wajah ketua tidak terlihat ada perubahan sama sekali, seolah selamanya berpenampilan dingin begitu. Dalam sekejap mata, ketua lalu berjalan di depan Eric Kin. Dia tersenyum tipis dan berkata, kembalilah beristirahat, serahkan padaku di sini. Selesai berkata, ketua melakukan hal yang sama lagi, kakinya dengan lembut menginjak ke tanah, sebuah hawa berwarna biru sekejap menyebar ke sekitar. Tuan Ketua. Pada saat itu, Eric Kin tiba-tiba mengulurkan tangannya, menghentikan ketua. Dia memandang ketua, mengeluarkan senyuman dan berkata, Tuan Ketua, kali ini aku ingin mencobanya sendiri. Kali ini ketua menunjukkan ekspresi yang terkejut, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tahu identitas ketujuh orang ini? Mereka bukanlah superior master biasa. Aku tahu. Eric Kin menarik napas dalam-dalam. Saya ingin mencobanya. Ketua terdiam sesaat, dia memadamkan api roh, mengangguk kepala dan berkata, oke. Kemudian, ketua langsung mundur ke samping. Meskipun demikian, tapi pandangan mata ketua tetap tertuju pada ketujuh pelindung itu. Selama terjadi kecelakaan, ketua akan mengambil langkah pertama. Bocah, kamu benar-benar ingin cari mati, hanya seorang Grandmaster saja, berani menantang 7 orang dari kita. Pelindung kedua mencibir. Selesai berbicara, hawa badannya langsung meledak. Dalam sekejap, lubang besar terbentuk di bawah kakinya, seolah-olah bom itu meledak saja. Eric Kin dengan dingin menyapu ke arah pelindung kedua. Pada saat itu, hawa badan Eric Kin juga langsung dilepaskan. Bom. Sebuah tekanan pemaksaan yang berkali lipat kuat, dengan penampilan yang tak tertandingi, menyebar kemana-mana. Dalam sekejap hawa badan pelindung kedua itu langsung hancur seketika. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.